Atau termasuk pelanggaran kode etik waktu membersihkan TKP? Atau gimana? Kita tunggu pemeriksaannya dan sambil berdoa kita. Mudah-mudahan semuanya akan terbongkar. Dan semua yang pernah berkaitan dengan KM 50, mudah-mudahan Allah bukakan aibnya. Allah hukum dengan caranya Allah. Allah permalukan dengan caranya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita menjadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada berita terbaru, alhamdulillah ya. Ada penetapan apa ya? Orang yang ditahan lagi baru nih dari Polda Metro Jaya guys, terkait kasus Brigadir J, Handik Zusen, dan 3 perwira Polda Metro dikurung. Polda Metro Jaya ini. Berarti ini fotonya nih. Ini Bapak Handik Zusen ini dan 3 perwira Polda Metro dikurung. Ini jelas, apakah Pak Fadil tahu ini? Ya mestinya tahu dong ya, kan Kapoldanya Pak Fadil nih. Apalagi Pak Fadil begitu dekatnya dengan Irjen Ferdi Sambo ya, sama-sama Irjen ya. Pak Fadil itu bintang 2 apa bintang 3 sih? Nggak tahu gue. Ya pokoknya begitulah. Ya. Ini dari faktakini.info, oke? Sabtu 13 Agustus. Faktakini.info Jakarta, 4 polisi berpangkat perwira menengah Pamen ditahan di tempat khusus Patsus lantaran diduga melanggar kode etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J semalam. Kini total ada 16 polisi yang menjalani Patsus. Ini apa berkaitan dengan KM 50 juga, Pak? Ini. Siapa namanya nih? Zusen, ya, Handik Zusen. Dan apakah ini Pak Fadil Imran nggak tahu? Ya tahu lah mestinya Kapolda ya. Apakah ada berhubungan? Nah itu perlu diselidiki. Ya perlu diselidiki itu.
Apakah termasuk melanggar kode etik juga Pak Fadil? Dan seperti ininya, anak buahnya nih. Karena 4 loh. Betul bertambah hasil pemeriksaan dan gelar kemarin malam. Ditetapkan 4 pamen PMJ, 3 AKBP dan 1 kompol menjalankan pansus di Biro Provos Mabes Polri, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi Sabtu 13 Agustus 2022. Dedi menyebut dari total ada 16 polisi yang ditempatkan di Patsus, 6 personel di Mako Brimo Polri dan 10 polisi di Provos Mabes Polri. Wah, kebongkar semua nih. Ayolah, mudah-mudahan bisa bersih Polri, ya Allah. Semua yang berkaitan, ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah. Ya Allah, kita doa sama Allah, kita doa sama Allah, kita minta doa sama kita minta sama Allah dengan berdoa benar-benar ya. Bahwasanya ini semuanya akan terbuka sesuai dengan doa sang imam, insya Allah. Semua yang berkaitan, insya Allah, mudah-mudahan dihancurkan sama Allah, dibongkar aibnya, dibongkar ya Rabb aibnya, dibongkar. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jumlah sampai hari ini ada 16 orang telah ditempatkan di tempat khusus, 6 orang di Mako dan 10 orang di Provos, ujarnya. Informasi dari sumber terpercaya Detikcom, keempat pamen Polda Metro Jaya yang dipatsuskan terdiri atas 3 kasubdit dan 1 kanit. Keempatnya adalah pamen pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Lu, ayo lu, kan ada tuh Polda Metro Jaya, bener kan? Gua kan kemarin ngomong, begitu Kapolres Metro Jakarta Selatan dicopot, nggak mungkin Polda Metro Jaya nggak tahu. Karena memang itu di wilayah Polda Metro itu. Keempat pamen yang ditahan semalam yakni 1. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Susen. 2. Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan Syah. 3. Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. 4. Kanit 2 Jatan Ras Polda Metro Kompol Abdul Rahim. 4 loh ini pamen. 4. Apakah ini juga yang pernah berkaitan sama KM 50? Wallahu alam. Kalian kalau ada yang tahu, komentar di bawah. Kalau memang benar salah satu dari mereka aja ada yang berkaitan dengan KM 50, itulah doa orang-orang terzalimi akhirnya, no? Ini, dan kalau ada kaitannya dengan KM 50 berarti penyelidikannya selama KM 50 itu juga bisa diragukan, patut diragukan. Sebelumnya, perwira menengah dari Polda Metro Jaya yang ditindak terkait kasus Verdi Sambo adalah Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian. Anak buah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran itu langsung dikurung di Makobrimob Depok terkait pelanggaran etik. 5 berarti. Anak buah Pak Fadil 5. Pak Fadilnya gimana? Kata Pak Verdi Sambo kan, kalau ada anggota itu melakukan pelanggaran, 2 tingkat di atasnya ikut bertanggung jawab. Iya, berapa kali gue upload itu kan, 2 tingkat di atasnya bertanggung jawab. Apakah ini Kapolda Metro Jaya juga ikut tanggung jawab? Kita tunggu, kita sabar nunggu hasil pemeriksaan. Insya Allah kekuatan Allah. Semua yang pernah menzalimi, semua yang pernah berbuat salah, insya Allah lewat kasus Verdi Sambo ini mudah-mudahan akan terbongkar semuanya. Dan kita tetap akan mendukung keluarga Brigadir J dan Baradae untuk membongkar ini seluas-luasnya. Kita berharap kita seperti ini bukan dendam. Kita seperti ini ingin institusi kepolisian negara Republik Indonesia itu menjadi bersih dari oknum-oknum yang mengotori institusi Polri. Polri sejatinya adalah pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, pelayan masyarakat. Dan dari kasus ini kami berharap Polri bisa kembali menjadi pelindung, pengayom, pelayan yang baik bagi rakyat. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai. Selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob.
Berarti sudah dikirim sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Makobrimob, Kamis 11 Agustus. Dedi tidak menyebut siapa Pamen Polda Metro Jaya yang dikurung di Makobrimob tersebut. Namun dari informasi yang diterima Detikcom dari sumber terpercaya, Pamen tersebut adalah Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Ya, itu beritanya guys dari Fakta Kini. Dan ya, ini Bapak Handik Zusen, fotonya yang ini Bapak Handik Zusen ini, dan ini Kapolda Metro Jaya waktu nyium tersangka Ferdi Sambo. Nah ini, jadi kalau dari Polda Metro Jaya udah 5 perwira menengah anak buah Fadil Imran yang ditahan, yang dipatsuskan, artinya Pak Fadil Imran insya Allah pasti tahu. Ya, masa nggak tahu? Tahulah. Dan apakah diperiksa, apakah juga Fadil Imran akan mengalami dipatsuskan juga, atau termasuk pelanggaran kode etik waktu membersihkan TKP, atau gimana? Kita tunggu pemeriksaannya dan sambil berdoa kita. Mudah-mudahan semuanya akan terbongkar. Dan semua yang pernah berkaitan dengan KM 50, mudah-mudahan Allah bukakan aibnya. Allah hukum dengan caranya Allah. Allah permalukan dengan caranya Allah. Hari ini kita tahu, alhamdulillah, imam kita alhamdulillah lagi di rumah, lagi menerima tamu, lagi istirahat, lagi majelis taklim, nggak ngapa-ngapain, nggak perlu ngomong apa-apa, nggak perlu berkomentar apa-apa, nggak perlu. Allah buka sendiri masing-masing sekarang. Allah buka. Masih ingat doa sang imam? Kita punya Allah. Kekuatan kita adalah kekuatan iman. Kalau ada orang membanggakan kekuatan jabatan, kalau ada orang membanggakan kekuatan kekayaan, jabatan akan berakhir, kekayaan akan pupus. Tapi kekuatan iman tidak akan pernah pupus walaupun bumi ini hancur. Insya Allah masalah ini akan terus terbongkar dan kita tetap semangat. KM 50 kayaknya akan terbongkar lagi. Entah lewat cara yang mana. Atau cara kasus KM 50 naik lagi, atau orang-orang yang berkaitan dengan KM 50 akan terkait dengan kasus ini. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang merasa ini baik, manfaat, silahkan di-share. Kalau kalian suka ya di-like. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yang enak lu sekarang. Masing-masing Allah buka ini sekarang. Alhamdulillah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.